Oke, setelah kemarin kita ngebahas tentang seorang mantri yang menyuntik mati kepala desa dan pembacokan yang dilakukan di lampu merah Pal 10 Jambi. Di bulan Maret ini juga ada kasus yang lebih mengerikan lagi. Kali ini aku akan ngebahas tentang mayat dalam koper, yaitu kasus mutilasi. Ini lebih parah dari yang kemarin ya. Yang mana mayatnya itu sudah nggak ada kepalanya lagi, alias sudah dimutilasi. Dan beberapa bagian tubuhnya itu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dalam koper dan dibuang begitu aja gitu. Tapi sebelum aku ngebahas lanjut tentang kasus ini, seperti biasanya ya, intro dulu guys. Oke, lanjut ya. Kita akan ngebahas tentang kronologi penemuan mayat dalam koper warna merah yang isi dalam koper itu adalah potongan manusia. Kasus penemuan mayat dalam koper ini terjadi di sebuah desa, nama desanya Singabangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di desa itulah ditemukan koper yang berwarna merah tersebut yang berisi potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Koper tersebut ditemukan di pagi hari oleh warga setempat, sekitar jam setengah 8 pagi guys. Awal mula kasus ini terungkap, yaitu pada saat seorang warga hendak pergi ke kebun. Salah satu warga menemukan koper berwarna merah di semak-semak di pinggir jalan. Pada saat koper itu dibuka, tiba-tiba ada bau yang sangat menyengat. Terlihatlah bongkahan daging yang pada saat itu masih ragu apakah itu daging manusia atau daging hewan. Namun setelah diperhatikan oleh seorang warga tersebut, ternyata daging itu mirip potongan tubuh manusia. Sontak warga tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar dan ketua RW dan RT. Dan setelah dicek oleh Bapak RW setempat, ternyata setelah dipastikan bahwa itu benar-benar mayat manusia, akhirnya mereka pun lapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, diketahuilah ciri-ciri dari mayat tersebut. Ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berkulit putih dan bertato bergambar manusia di bagian lengannya. Dan dari ciri-ciri yang ada, dari tato maupun bentuk warna kulit, akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, polisian pun berhasil mengungkap siapa pelaku dari kasus mutilasi ini. Dan mayat tersebut adalah seorang pria berinisial RD, umur 35 tahun, berasal dari Medan, Sumatera Barat, yang mana profesi dari korban ini adalah sebagai translator atau penerjemah bahasa Mandarin. Nah, setelah diketahui identitas dari korban tersebut, maka diketahui juga lah tentang kehidupannya sebelumnya, baik itu tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Dan pelakunya adalah seorang pria yang mana profesinya adalah sebagai seorang ojek online, dan mereka tinggal selama 4 bulan di sebuah apartemen di wilayah Tangerang, Banten. Setelah dilakukan penyelidikan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya pelaku pun mengakui bahwa dialah yang sudah melakukan mutilasi ini. Motif dari kasus mutilasi ini adalah pelaku menolak ajakan hubungan intim. Jadi si korban ini meminta pelaku ini untuk handjob. Nah, kok bisa hal itu terjadi? Seorang ojek online bisa tinggal satu rumah dengan si korbannya. Itu berawal dari rasa suka, rasa nyaman mungkin ya. Padahal mereka itu adalah sesama laki-laki. Berarti dalam kasus ini mereka berdua adalah pasangan penyuka sesama jenis. Nah, karena menolak ajakan dari korban, mereka berdua ini akhirnya berantem. Akhirnya terjadi pertengkaran pada saat itu. Saking kesalnya nih, sudah nggak bisa nahan diri lagi ya, mungkin dipaksa atau gimana. Dan pada akhirnya si pelaku mengambil pisau dan ditusukkannya lah ke leher korban berkali-kali sampai tewas. Nah,
Tidak sampai di situ, karena sudah panik atau apa yang berkecamuk dalam pikiran si pelaku nih ya. Dia berinisiatiflah untuk menghilangkan jejak dengan cara memutilasi ya. Awalnya hanya menggunakan pisau, namun karena merasa kesulitan untuk memotong tubuh dari korban ini, akhirnya pelaku pun membeli gerinda untuk memotong tubuh korban ini menjadi 4 bagian. Selanjutnya, potongan tubuh tersebut yang sudah dibagi 4 bagian itu ya, kepala dan kakinya dibuang ke sebuah sungai Cimanceuri yang berada di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dan bagian tubuh lainnya dimasukkanlah ke dalam sebuah kantong warna hitam tadi, dimasukkan ke dalam sebuah koper, dan dibuang begitu saja ke semak-semak ke pinggir jalan di sebuah kebun di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor. Dan si pelaku ini setelah ngebuang mayat tersebut, dia pun melarikan diri dan membawa uang dari korban sebesar 30 jutaan. Dan akhirnya setelah ketangkap, dia pun dihukum mati atau dihukum seumur hidup oleh kepolisian. Dan lagi-lagi orang dengan mudahnya ngebunuh manusia ya, ngebunuh sama manusia tanpa berpikir panjang lagi. Dia menyia-nyiakan hidup dan membayar lunas di dalam jeruji besi selama seumur hidup.